Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebelum khutbah dimulai, Takmir Masjid Babus Sofa akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, laporan kas keuangan masjid saldo kas yang lalu sebesar Rp26.103.947. Penerimaan kotak infak Jumat lalu sebesar Rp5.930.000. Infak dari Dr. Andes Haji Hanafi MM Rp300.000. Pengeluaran sampai Jumat ini bidang imaroh Rp300.000. Bidang riayah sebesar Rp478.000. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar Rp31.555.947. Takmir Masjid menyampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Amin. Yang kedua, yang bertindak sebagai khotib dan imam hari ini ialah beliau Bapak Kiai Warsidi, sedangkan imam dan khotib Jumat yang akan datang ialah Bapak Kiai Haji Sofiullah Masyhur. Yang ketiga, waktu sholat Jumat yang akan datang pukul 11:38. Demi menjaga kekhusyuan sholat Jumat, dimohon para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone harap dinonaktifkan. Yang keempat, UPZ Masjid Babus Sofa menyediakan posko Jumat berkah. Bagi jamaah yang ingin ikut berbagi donasi bisa menghubungi panitia di kantor sekretariat Takmir Masjid Babus Sofa. Hanya dengan Rp5.000 sudah bisa berdonasi satu nasi bungkus. Nasi bungkus akan kami bagikan 2 menit setelah sholat Jumat. Kami himbau bagi jamaah yang sudah mendapatkan kupon agar bisa antri dan menjaga ketertiban dalam pengambilan nasi Jumat berkah. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ri'an Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagawt ansitu wasma'u wa'ati rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anidid din. Rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malik Dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammad adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munazzahun minal ismiyati wa jihati wal zamani wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم بنفسي بتقوى الله المنان القائل في الكتاب القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita sekalian nikmat iman, Islam dan kesehatan. Selawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung Sayyidur Rasul, khatamun nabiyyin wal mursalin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan ada di antara kita meninggal dunia dalam arti kata menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, negara diresahkan dengan merebaknya narkotika yang seolah tidak terkendali. Narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya yang memberi efek halusinasi, menurunnya kesadaran dan menyebabkan kecanduan. Hari demi hari pengguna narkotika meningkat dan korbannya pun semakin banyak. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng utama kita selaku umat beragama adalah memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita serta keluarga agar tidak menjadi korban dari keganasan penyalahgunaan narkotika. Di antara strategi yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran dengan saling mengingatkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkotika yang dapat menghancurkan seluruh sendi kehidupan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليقولوا قولا سديدا. Kurang lebih artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahaya narkotika yang begitu besar, para ulama sudah menyepakati jika narkotika merupakan barang haram dan semua aktivitas yang berkaitan dengannya, mulai dari memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika juga hukumnya haram. Dalilnya sudah sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ayat di atas tidak menyebutkan narkotika atau obat-obatan terlarang, tetapi Allah menyebutkan dengan kata-kata khamr. Hal ini bukan berarti keharaman narkotika tidak ada dasar hukumnya, tapi justru sangat jelas dalam kandungan makna ayat di atas yang menjelaskan haramnya khamr, karena dampak negatif narkotika lebih merusak daripada khamr. Dalam konteks usul fikih landasan hukum ini disebut qiyas. Dalam ayat lain juga ditegaskan, yakhilullahu thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Penyalahgunaan narkotika berarti sadar akan merusak dirinya dengan narkotika. Namun, perbuatan seperti itu tetap dilakukan padahal Allah sudah melarang. Bagaimana dalam firman-Nya, "Wala tulqu bi'aidikum ilal tahlukah," dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri di dalam kebinasaan. Rasulullah SAW bersabda, "La darara wa la diraron." Janganlah membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Narkotika adalah neraka dunia dan pemakainya ibarat penghuni neraka. Apa yang diharapkan tidak pernah sesuai dengan keinginannya. Mengkonsumsi narkotika mengharap kesenangan, tetapi yang didapat hanyalah kesengsaraan. Itu juga dengan penghuni neraka. Ketika mereka meminta air, tetapi yang diberikan adalah air seperti tembaga yang dilelehkan, yang membakar wajah-wajah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in yastaghithu yughathu bima'in kamamuli yasfil wujuh bisa sarabu wa sama'at murtafaqa. Kurang lebih artinya, dan jika penghuni neraka minta minuman, mereka diberi minuman dengan air seperti tembaga yang dilelehkan yang membakar wajah-wajah. Itulah sejelek-jeleknya minuman. Sangat penting juga untuk kembali diingatkan sebuah hadis sangat penting juga untuk kembali diingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang artinya tentang azab bagi seorang yang sengaja menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung. Kekal selama-lamanya. Barang siapa sengaja menegak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menegakkan di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada di tangan dan dia tusukkan ke perutnya di neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, keluarga dan saudara kita dari kejamnya bahaya narkotika. Jamaah salat Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, haram hukumnya kita menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Alasan terbesar yang pernah dicatat BNN mengenai penyalahgunaan narkotika
berawal dari masalah keluarga dan juga akan teman-teman dekat. Lingkungan keluarga yang harmonis berperan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan fondasi awal dalam pembinaan pendidikan nilai-nilai agama. Keluarga menjadi benteng paling tangguh untuk menjaga diri dari kemudaratan. Untuk membentengi dari bahaya narkotika, maka buatlah keluarga seperti taman surga. Gaungilah dengan keimanan, bangunlah dengan fondasi nilai agama, siramilah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu kumpullah dengan zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah kesenangan dan kebahagiaan sejati. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum wa dzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalila li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وجد وادم وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah amara bittiqati wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسائروا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحه بقدسه. وقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه قربته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض الله على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين ولك الكفرة والمتبدية والمسرفين وعلى كلمتك اليوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومك بالحق وأنت خير الوارثين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله